Al ilmu kasaidi. Wal kitabatu qaiduhu. Jadi artinya gimana Ustaz Zaini? Jadi ilmu itu bagaikan binatang buruan. Nah, bayangkan ilmu sebagai binatang buruan ya. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Zaini di podcast kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik Ustaz Zaini, kira-kira hari ini apa yang akan kita bahas atau kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini? Oke, terima kasih. Jadi pada siang hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas ya tentang kisah-kisah ataupun mungkin motivasi bagi segenap siswa kita. Karena kan kita dengar ya dari sebagian siswa mungkin ada yang merasakan ini agak sulit ya kondisi kita sekarang karena kita tahu sendiri mungkin tidak bisa tatap muka, kemudian ada beberapa kendala seperti misalkan jarak ataupun mungkin koneksi segala macam. Nah artinya dari situ kita melihat bahwasanya ada sedikit kendala ataupun masalah yang dihadapi siswa kita dalam menuntut ilmu. Nah mungkin pada siang ini kita akan sedikit membahas kira-kira kalau zaman dahulu itu kendalanya apa saja sih? Gitu. Berarti gini ya Ustaz Zaini, hari ini kita ingin hubungkan bagaimana kondisi belajar hari ini dan bagaimana kesungguhan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu seperti itu. Iya benar, jadi kita akan insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil semangat, mengambil motivasi daripada kisah perjalanan menuntut ilmu ulama-ulama kita terdahulu. Oke, baik, berarti memang fenomena hari ini kita sering melihat banyak anak-anak dalam menuntut ilmu atau juga dalam belajar banyak keluhan dengan kendala seperti ini, kendala seperti itu. Padahal kalau kita bandingkan dengan ulama atau para sahabat, para tabi'in zaman dahulu dalam menuntut ilmu, sepertinya jauh sekali ya Ustaz Zaini. Sebenarnya jauh sekali kalau kita bandingkan. Mungkin sebagai contoh ya kalau kita lihat dulu zaman tabi'in aja misalkan kita contoh, ada salah satu ulama yang mana beliau itu melakukan perjalanan dari Andalusia. Belum ada pesawat ya Pak Belum Zaini, ada pesawat. Ya. Jadi dari Andalusia itu sebagian ulama mengatakan beliau itu tidak pernah menaiki kendaraan. Masya Allah. Walau alam apa hikmahnya, tapi memang beliau berjalan kaki dari Andalusia sampai ke Baghdad. Bayangkan itu gurun pasir loh Ustaz Zaini ya. Bukan seperti Indonesia ada pohon-pohon rindang. Bukan seperti Indonesia. Jadi sangat panas dan sangat sulit sekali ya sangat kondisinya. Panas dan juga kita tahu ya masa itu mungkin tidak seaman sekarang. Artinya ketika orang melakukan perjalanan di padang pasir bisa jadi terkena serangan dari penyamun ya misalkan ya. Benar. Semua hartanya dirampas di tengah perjalanan ya kita tahu sendiri. Pada waktu itu sangat sulit untuk melakukan perjalanan. Benar. Ya jadi itu kira-kira tokohnya atau tokoh ulamanya siapa Ustaz Zaini yang akan menjadi fokus diangkat untuk kita jadikan referensi atau kita ambil hikmahnya perjalanan dalam menuntut ilmunya? Baqi bin Makhlad. Jadi beliau namanya Baqi bin Makhlad. Nah beliau melakukan perjalanan kurang lebih dari sini. Ini kan kalau kita lihat ya ini adalah daerah Spanyol ya. Spanyol pada waktu itu adalah salah satu daulah Islamiyah. Jadi salah satu wilayah Islam. Mungkin kita sering mendengar Andalusia ya. Di sana kita juga pernah mendengar yang namanya Cordoba seperti itu. Nah, ini dari sini beliau melakukan perjalanan kurang lebih nanti kita akan hitung setelah ini berapa jarak yang beliau tempuh sampai ke Irak sini. Nah, kita coba misalkan hitung ya. Kita hitung perjalanan beliau. Kalau misalkan titik awalnya dari sini, misalkan kita hitung, beliau akan menyeberangi selat ini. Ini ada selat Gibraltar ya, selat antara Spanyol sama Maroko. Nah, beliau kita mulai dari ini lagi. Jadi mulai dari sini perjalanannya, nanti nyebrang ke sini. Nah, beliau ini kurang lebih seperti ini perjalanannya, walaupun kita tidak tahu detailnya ya. Kita secara kasar saja kita akan hitung kira-kira berapa perjalanannya. Berapa kilometer ya. Nah kita lihat ini melewati beberapa negara. Kalau hari ini melewati Mesir, melewati Palestina, ya kemudian ada Yordania, kemudian sampai ke Baghdad sini. Nah kita lihat ini 5.579 km. Masya Allah.
5.000 km. Sekarang kita akan bandingkan 5.000 km itu jauhnya seperti apa sih dengan Indonesia dengan misalkan. Indonesia ya. Sekarang kita ambil misalkan dari sini, dari Aceh ya misalkan ya. Kalau orang berjalan kaki dari Aceh misalkan, berjalan sampai ke Lampung itu baru 1.700 km. Bisa dibayangkan ya jauhnya. Kalau zaman sekarang mungkin naik bis ya dari Aceh sampai ke Lampung itu berapa hari. Benar. Kemudian kita lanjutkan, katakan ada jembatan, kemudian jalan kaki ya, kemudian nyebrang ke Pulau Jawa, berjalan lagi misalkan sampai ke ini Pulau Bali. Pulau Bali ya. Nah ini baru 2.800 km. Tadi berapa? 5.600 ya. Berarti masih lanjut lagi perjalanannya sampai ke Sumbawa, kemudian Flores. Nanti ada NTT ya. Katakan ini ada jembatan sini sampai ke Papua, misalkan jalan 5.600 km. Berarti kalau untuk membayangkan jauhnya perjalanan ulama dulu dalam mencari ilmu itu ya bisa dibayangkan orang jalan kaki dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Berjalan kaki. Ustadz Zaini, kira-kira pertanyaannya kira-kira apa yang membuat orang itu sampai sedemikian punya keinginan untuk berjalan sejauh sampai 5.000 km. Coba bayangkan. Kita aja dari misalkan dari Jakarta ke Bogor, jalan kaki rasanya gimana gitu kan. Nah itu baru berapa kilometer ya? Ini baru berapa kilometer, sedangkan ulama dulu 5.000 kilometer. Kira-kira menurut Ustadz Zaini apa itu yang mendorong mereka sampai punya niat dan punya keinginan seperti itu? Yang pertama pastinya semangat ya, karena kita memang lihat bagaimana semangat beliau-beliau, dan juga yang pasti adalah niat yang tulus. Jadi ketika orang memiliki niat yang tulus, istilahnya begini, ketika seseorang itu mau, maka apapun rintangan itu dia akan berusaha untuk mencari jalan. Tetapi ketika orang tidak mau atau tidak memiliki ketulusan, maka ketika ada kesempatan pun dia mengatakan kesempatannya tertutup, padahal sebenarnya ada beberapa kesempatan. Jadi istilahnya begini, ada orang misalkan melakukan perjalanan ke sebuah, atau dia ingin memasuki sebuah bangunan. Yang mana bangunan itu ada, katakan ada 10 pintu. Kemudian dia melihat satu pintu tertutup. Kalau orang yang benar-benar mau masuk, dia akan mikir pasti ada pintu lain. Ya kan? Tapi kalau orang yang niatnya kurang, ketika dia melihat satu pintu tertutup, wah udahlah saya nggak bisa masuk. Ya kan, nggak bisa terus langsung perjalanan mundur, ini, langsung mundur. Langsung menyerah. Nah inilah yang saya lihat bagaimana menjadi kunci daripada semangat para ulama-ulama ataupun pendahulu kita yang telah lampau itu. Nah jadi begini, kalau saya lihat Ustadz Zaini, orang istilahnya mungkin berani untuk berjalan hari ini. Mungkin orang ada yang pindah dari satu provinsi ke provinsi untuk Indonesia, tapi itu bukan tujuannya belajar, tapi bisnis gitu. Jadi ada dorongan. Nah ini istilahnya kalau kita umpamakan benefitnya untuk jalan kakinya, usahanya, kira-kira bayangannya itu benar-benar artinya kecintaannya terhadap ilmu itu benar-benar kuat begitu ya, sampai sedemikian rupa berapapun jauhnya dikejar begitu. Jadi kita kembali lagi misalkan yang kisah yang Imam Baqi bin Makhlad tadi. Jadi beliau itu katanya setelah sampai ke Baghdad itu ternyata kisah beliau belum berhenti di situ. Situ. Ada yang lebih menarik lagi sebenarnya. Masya Allah. Jadi ketika beliau sampai ke Baghdad, nah ketika itu beliau ingin menuntut ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita tahu ya, Imam Ahmad bin Hambal ini kan salah satu muhadis. Bahkan beliau katanya hafal 1 juta hadis ya, seperti itu. Nah, dan salah satu imam besar. Salah satu imam besar. Nah, jadi beliau datang ke Baghdad memang niatnya menemui Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi yang menariknya, karena ketika itu kebetulan ketika beliau datang ke Baghdad terjadi ada peristiwa namanya mihnah. Mungkin kita tahu dalam tarikh Islam ya. Jadi selama beberapa tahun Imam Ahmad bin Hambal ini, jadi beliau mempertahankan argumentasi beliau yang mana itu bertentangan dengan pendapatnya pemerintah ketika itu. Jadi beliau dipenjara, tapi penjara rumah ya. Beliau tidak boleh
mengajar, tidak boleh bertemu dengan orang ramai. Jadi beliau harus tetap di rumah. Ya. Nah, yang menarik ketika beliau datang ingin menuntut ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal, karena melihat kondisi seperti itu, beliau tahunya Imam Ahmad ketika itu adalah orang yang bebas, tapi ternyata ketika datang sedang di penjara. Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau ketika itu? Bisa ditebak nggak mungkin? Kalau kita misalkan apa inisiatif kita, atau langsung balik lagi atau bagaimana kira-kira? Ya mungkin karena orang lagi di penjara, kita pulang dulu gitu. Pulang dulu ya, itu mungkin pikiran kita ya. Pikiran kita seperti itu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Beliau ketika beliau datang melihat keadaan seperti itu, beliau tidak putus asa. Beliau ketika itu mengatakan, saya akan datang setiap hari untuk belajar, tetapi dengan pakaian orang yang minta-minta, pakaian pengemis. Masya Allah. Jadi beliau tiap hari mengetuk pintu rumah Imam Ahmad bin Hambal itu dengan pakaian pengemis, kemudian mengulurkan tangan seperti ini. Ketika mata-mata dari penguasa ketika itu melihat, oh ini pengemis. Ya, jadi enggak ada kecurigaan, enggak ada curigaan. Jadi dan itu beliau lakukan selama beberapa lamanya sampai Imam Ahmad bin Hambal itu dibebaskan sampai bergantinya penguasa. Jadi artinya selama pertemuan itu dia juga mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi ini memang kalau kita lihat ini luar biasa gitu. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana orang perjuangannya seperti itu. Jadi tidak berhenti melihat sebuah masalah, tidak lantas berhenti, kemudian terus berpikir bagaimana caranya supaya proses menuntut ilmu ini tetap berjalan. Tetap berjalan, benar. Masya Allah ya Ustaz Zaini ya. Jadi memang bagaimana kesungguhan dari Imam Baqi ini menuntut ilmu sampai sedemikian rupa. Rupanya. Agar untuk dapat hadis loh. Ya, dapat hadis ya. Dan ini kalau kita lihat lagi kan dalam sejarah ilmu hadis itu, Imam Bukhari juga pernah yang misalkan melakukan perjalanan walaupun tidak sejauh itu ya. Mungkin yang sering kita dengar adalah Imam Bukhari berjalan untuk menyelidiki satu hadis. Hanya untuk menyelidiki satu hadis. Beliau berjalan dari Asia Tengah. Kita lihat di mana ya Asia Tengah. Kalau kita mungkin lihat dari sini ya, Asia Tengah itu. Jadi Imam Bukhari itu kan dari daerah Uzbekistan ya beliau ya. Nah ini daerah Asia Tengah ini, daerah Asia Tengah. Kita lihat Imam Bukhari itu dari daerah sini, kurang lebih dari tepatnya saya kurang tahu juga. Intinya dari daerah sini ya, dari Asia Tengah. Nah, beliau berjalan sampai ke Baghdad juga hanya untuk mengecek sebuah hadis. Satu hadis. Dan apa yang terjadi ketika itu? Yang mungkin kita pernah dengar juga adalah ketika beliau bertemu dengan perawi hadis tersebut. Kemudian kebetulan pada waktu itu perawi hadis tersebut yang ingin beliau cek hadisnya itu sedang menggiring hewan ternaknya. Tetapi dengan membawa mangkok ataupun wadah yang tidak ada makanannya. Jadi Imam Bukhari melihat yang dianggap untuk mengeluarkan hadis ini lagi bersama hewannya, tapi dianggap jadi beliau berkesimpulan ini, kemudian beliau bertanya bagaimana beliau menggiring hewan tapi tidak ada makanannya, tapi beliau yang muhadis tadi, yang perawi tadi manggil hewan tapi tidak ada makanannya, artinya dia berbohong kepada hewannya. Gitu. Nah, kemudian kesimpulan dari Imam Bukhari apa? Orang ini katanya dia membohongi hewannya. Ada kemungkinan saya juga bisa jadi bagaimana saya bisa percaya? Ya, bagaimana saya bisa percaya dengan orang yang membohongi hewannya katanya. Benar. Jadi ini luar biasa dalam ilmu hadis itu. Mungkin kita tahu ada namanya jarah wa ta'dil ya. Bagaimana orang yang meriwayatkan hadis itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi selain dia harus cerdas, harus kuat hafalannya. Harus ini juga, harus harus adil istilahnya, harus adil dan tobit gitu. Nah, jadi begitulah kalau kita lihat perjalanan ataupun kegigihan ya daripada ulama-ulama kita. Saya juga menambahkan Ustaz Zaini, saya pernah membaca salah satunya adalah misalkan Imam Syafi'i yang mungkin kita sering dengar kisah dan ceritanya itu sama ya. Beliau dilahirkan di Palestina. Kemudian hanya untuk menuntut ilmu, beliau dari tempat satu ke tempat satu, dari Saudi ke Madinah ke Imam Malik, kemudian ke Imam Hanafi,
yang kemudian lahir kitabnya Al-Um, kemudian beliau di ujungnya beliau ke Mesir. Nah dari situ saya memikirkan bahwa perjuangan para orang-orang pecinta ilmu itu benar-benar gimana bahasanya itu benar-benar di luar nalar kita ya. Di luar nalar kalau kita hubungkan dengan hari ini. Ya. Hari ini kita udah merasa nggak klik, nggak suka, tinggal lepas gitu kan. Nah, tapi beda dengan orang-orang dahulu ya. Kalau nggak bisa dengan cara ini, coba jalan ini. Nggak bisa terus begitu, walaupun memakan waktu yang panjang, ya, bertahun-tahun gitu kan. Seperti itu, coba. Nah, bagaimana kalau kita, bagaimana nih kalau misalkan kita hubungkan dengan pelajar ya, khususnya mungkin pelajar atau juga teman-teman yang sedang belajar, lagi sedang menuntut ilmu, gimana supaya juga punya sifat atau karakter yang sesungguh-sungguh tadi, kalau pengen sesuatu dapat begitu, walaupun jarak dan apapun itu dikejar ya sampai dapat begitu. Yang pertama yang saya rasa yang pertama adalah niat ya, karena memang innamal a'malu binniyat. Tentunya niat itu harus kita luruskan. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kalau memang kita niatkan benar-benar untuk Allah, insya Allah apapun kesulitannya itu akan berlaku sebagai sebuah amal. Jadi capek menuntut ilmu itu adalah sebuah amal ketika niatnya itu niat yang tulus gitu. Nah, benar. Yang pertama niat. Yang kedua seperti kita membaca kisah para ulama terdahulu itu juga bisa bisa membangkitkan motivasi kita gitu. Karena ketika seseorang karena kalau kita lihat ya misalkan di dalam Al-Qur'an juga diceritakan berbagai kisah. Artinya kisah itu memberikan ada sebuah manfaat ataupun bisa berupa motivasi ataupun hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah. Makanya kalau misalkan zaman dulu ya, waktu belum ada internet ya, kita sebelum tidur biasanya sering didongengkan sama orang diceritakan tua ya. Sama orang tua. Itu besar sekali manfaatnya. Itu akan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar daripada anak karena mendapatkan inspirasi ataupun hikmah daripada kisah-kisah. Jadi yang pertama tadi niat ya. Yang kedua mungkin sering membaca kisah. Kemudian yang ketiga mungkin kita untuk terus memacu motivasi ya otomatis kita kita memiliki lingkungan yang mendukung gitu. Lingkungan yang mendukung ya. Ya artinya kita mungkin sering interaksi dengan teman yang mungkin punya semangat yang sama. Nah karena kalau kita misalkan melihatnya ke bawah artinya dia aja malas-malasan, kenapa saya harus rajin? Kalau seperti itu kita tidak akan maju. Tapi kita harus melihat ke orang yang lebih rajin daripada kita, lebih semangat daripada kita. Dari situlah kita bisa mungkin mendapatkan motivasi. Ya, saya juga melihat jadi ulama-ulama ini, Ustadz Zaini, di satu sisi mereka belajar, ya kan, belajar menuntut ilmu, tapi di satu sisi juga mereka punya karya. Ya kan? Bahkan ada ulama kalau kita baca kisahnya itu, bukunya, karyanya itu melebihi daripada usia yang di usianya begitu, melebihi. Bahkan ada juga ulama yang Masya Allah bukunya sampai hari ini walaupun udah almarhum tapi karyanya tetap dipakai, digunakan sampai saat ini begitu. Ya kan? Dan juga kalau kita lihat ya mungkin zaman dulu perjuangan menuliskan karya itu tidak segampang sekarang. Benar. Bahkan misalkan ada Imam Sarakhsi, beliau imam penulis kitab Al-Mabsut, kitab fikih dalam rujukannya mazhab Hanafi. Itu menuliskan kitab tersebut kurang lebih 30 jilid ya. 30 jilid di dalam. Satu jilid ada berapa halaman Ustaz Zaini? Itu saya kurang tahu tepatnya. Tapi yang jelas sangat tebal sekali. Masya Allah. Dan beliau menulisnya di dalam sumur. Kenapa di dalam sumur? Karena sumur tersebut adalah penjara. Jadi beliau di penjara yang mana penjaranya bentuknya seperti sumur. Jadi mungkin kurang tahu, mungkin seperti lubang seperti itu ya. Beliau dimasukkan ke dalam situ dan beliau menulis menghasilkan karya tersebut di situ. Dengan cara mendiktekan otomatis karena muridnya berkunjung, muridnya yang menulis, beliau mendiktekan dari dalam sumur tersebut. Gitu. Jadi walaupun bagaimana kondisinya di satu sisi belajar, tapi juga berkarya. Berkarya ya. Mungkin juga kalau tokoh di Indonesia itu kita
sering dengar Buya Hamka Buya misalkan Hamka ya misalkan. Itu gimana Ustadz Zaini bisa di Buya Hamka juga sama, beliau salah satu ulama besar di tanah air ya. Jadi beliau juga menuliskan tafsir Al-Azhar beliau ya. Ya, itu juga di dalam sumur ya. Di dalam penjara. Di dalam penjara maksudnya penjara. Di dalam penjara ya seperti itu. Jadi walaupun apapun kondisinya, satu sisi belajar tapi juga punya karya begitu ya. Baik Ustadz Zaini, kira-kira apa kira-kira hikmah ya? Hikmah kita bisa mengambil hikmah dari tokoh yang tadi Ustadz Zaini sampaikan, yang Ustadz Zaini ceritakan, agar kita itu juga punya semangat untuk membaca, ya kan? Mungkin hari ini kita nggak perlu lagi pergi ke mana? Ke Baghdad atau ke Irak segala macam dalam menuntut ilmu. Mungkin kita buka, apalagi di masa pandemik seperti ini, mungkin kita cukup punya akses. Kita akses internet, kita bisa belajar dari situ begitu. Nah, maksud saya gimana bisa agar kita walaupun kondisi kita hari ini, tapi kita juga punya semangat untuk misalkan dalam 1 minggu atau mungkin 1 hari menghabiskan 1 buku gitu, atau mungkin dalam 1 tahun kita punya karya untuk punya kebiasaan menulis begitu. Mungkin yang jelas kita mungkin perlu menargetkan ya dalam hidup kita. Jadi misalkan kita punya program, misalkan dalam 1 bulan punya target tertentu, dan yang jelas selama kita berprinsip hari ini lebih baik daripada kemarin, insya Allah nanti akan terus berkembang. Dan yang paling penting adalah sebenarnya istiqomah itu. Jadi walaupun sedikit setiap hari, misalkan kita membaca beberapa halaman, tapi kalau hal tersebut istiqomah itu lebih baik daripada membaca 1 buku beberapa bulan kemudian nggak membaca lagi, itu lebih baik. Apalagi hari ini kan Ustadz Zaini, kita di satu sisi harus belajar, tapi juga sosial media dan segala macamnya itu, kalau misalkan kita tidak kuat di literasinya, ya otomatis kita akan mudah terbawa arus gitu ya dengan isu dan informasi yang berkembang. Nah, biar kita anak-anak dan dalam penuntut ilmu itu semangat dalam punya semangat literasi ya yang sering dikembangkan juga, dan juga punya semangat untuk mengikat dalam peribahasa bahasa Arab, al-ilmu kas-saydi. Al-ilmu kas-saydi. Wal kitabatu qaiduhu. Jadi artinya gimana Ustaz Zaini? Jadi ilmu itu bagaikan binatang buruan. Nah, bayangkan ilmu sebagai binatang buruan ya. Wal kitabatu qaiduhu. Jadi sedangkan tulisan itu sebagai tali pengikat. Statement closingnya kesimpulannya dari yang mau kesimpulan dari pembicaraan kita, mungkin 3 kata atau 2 kata yang bisa menggugah atau juga bisa membuat para penuntut ilmu dan khususnya anak-anak CR ya, Cahaya Rancamaya, makin termotivasi untuk terus belajar apapun kondisinya, makin termotivasi untuk membaca dan menulis. Silakan Ustadz Zaini. Mungkin pesan saya sedikit untuk siswa-siswa kita, yaitu tetap semangat, dan juga tetap menjaga niat gitu. Jadi karena 2 hal ini yang saya lihat paling penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama niat, yang kedua semangat. Insya Allah kalau 2 hal ini bisa dijaga, bisa terus ada di dalam jiwa, insya Allah akan terus banyak hal yang bisa dipelajari. Baik, dan niat itu adalah salah satu. Jadi apa yang kita niatkan, kalau saya boleh menambahkan juga Ustadz Zaini, apa yang kita niatkan, insya Allah itu menjadi catatan amal kebaikan bagi kita. Jadi setiap niat baik kita itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita seperti itu. Dan semangat. Nah ini yang sulit mungkin Ustadz Zaini, karena semangat ini harus benar-benar kadang naik, kadang turun. Jadi bagaimana biar semangatnya terjaga, tentu harus selalu dalam lingkungan dan terus menjaga hubungan yang baik dan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Zaini atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.